Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nuraini dari kelas C224 dengan NIM 102240062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai syahadatain, dimulai dari bab 1 sampai bab 4 untuk evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah fondasi utama kita. Secara bahasa, kata asyhadu itu berasal dari syahida, yang artinya menyaksikan. Tapi teman-teman harus tahu bahwa menyaksikan di sini bukan cuma melihat dengan mata, tapi melibatkan 3 hal. Pertama, kita mengetahui kebenarannya. Kedua, kita hadir atau terlibat di dalamnya. Dan yang ketiga, kita mengakui otoritas itu di dalam hati. Jadi, saat kita bersyahadat, kita sedang melakukan proklamasi resmi kepada dunia bahwa kita hanya tunduk kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Syahadat adalah sebuah amanah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283 bahwa persaksian itu tidak boleh disembunyikan. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya. Artinya apa? Syahadat itu menuntut kejujuran total. Kita tidak boleh hanya berikrar di mulut, tapi tindakan kita justru bertolak belakang. Kalau kita sudah bersaksi, Allah adalah Tuhan kita, maka amanah itu harus kita bawa dalam setiap perilaku kita sehari-hari. Kita punya tanggung jawab moral untuk membuktikan persaksian tersebut lewat integritas diri sebagai seorang muslim. Poin yang sangat menarik di bab 1 adalah syahadat dipandang sebagai sebuah transaksi atau tijarah. Bayangkan, kita ini sedang melakukan kontrak jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 111. Allah menyatakan bahwa Dia telah membeli diri dan harta orang-orang mukmin. Bayarannya apa? Bayarannya adalah surga. Jadi ketika kita bersyahadat, kita sebenarnya sedang menandatangani kontrak untuk menyerahkan seluruh potensi hidup kita, baik itu waktu, harta, maupun raga kita, untuk digunakan di jalan Allah. Sebagai gantinya, Allah menjamin keselamatan dan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Ini adalah transaksi yang paling menguntungkan bagi manusia. Dalam setiap transaksi atau perjanjian yang sah, pasti dibutuhkan pihak ketiga sebagai saksi agar tidak ada yang ingkar janji. Disinilah letak peran penting Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 45, Allah mengutus Rasulullah sebagai syahid atau saksi. Tugas Rasulullah adalah menyaksikan bagaimana kita menjalankan kontrak syahadat tadi. Beliau menyaksikan apakah kita benar-benar setia atau malah berkhianat pada janji kita kepada Allah. Jadi, kehadiran Rasulullah dalam kalimat syahadat kita adalah jaminan bahwa transaksi kita dengan Allah itu sah dan diawasi secara spiritual. Masuk ke bab 2, kita bicara soal posisi syahadat dalam Islam. Syahadatain adalah pintu gerbang utama. Amal soleh setinggi apapun tidak akan pernah dihitung sebagai ibadah yang sah kalau kita belum melewati gerbang syahadat ini. Penting juga untuk diingat bahwa syahadat adalah rukun Islam, bukan sekedar rukun iman. Bedanya, rukun Islam itu menuntut amal jariyah atau perbuatan nyata yang bisa dilihat. Jadi syahadat itu adalah pondasi dasar. Kalau pondasinya tidak ada atau retak, maka bangunan ibadah lainnya seperti sholat, puasa, zakat akan runtuh begitu saja karena tidak memiliki landasan yang sah. Jika syahadat kita benar-benar meresap ke dalam jiwa, maka akan muncul energi yang luar biasa dahsyat. Pertama, kita akan punya akidah yang bersih. Artinya, kita tidak akan takut pada apapun selain Allah. Kedua, syahadat melahirkan wawasan ilmu yang luas karena kita didorong untuk memahami tanda-tanda kebesarannya. Dan yang ketiga, ada seorang muslim yang bersyahadat harus menjadi pelaku sejarah. Kita tidak boleh jadi orang yang pasif, malas, atau cuma ikut-ikutan tren. Kita harus cerdas, pandai, bersiasat dalam kebaikan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kita yang harus mewarnai sejarah, bukan sejarah yang menyeret kita tanpa arah. Di bab 3 kita diingatkan bahwa syahadat ini sebenarnya bukan hal baru bagi jiwa kita. Jauh sebelum kita lahir, ruh kita sudah berjanji kepada Allah di alam arwah dalam momen yang disebut syahadah rububiyah. Allah bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Dan kita semua menjawab, betul, kami bersaksi. Nah, hidup kita sekarang di alam dunia adalah salah satu kesempatan untuk membuktikan janji lama tersebut.
Kita melewati 4 fase perjalanan. Yang pertama ada alam ruh, yang kedua dunia, 3 barzah, dan yang terakhir adalah akhirat. Nasib kita di fase akhirat nanti, apakah kita selamat atau celaka? Sepenuhnya ditentukan oleh seberapa konsisten kita memegang janji syahadat kita selama di alam dunia ini. Terakhir di bab 4 kita melihat bagaimana iman, Islam, dan ihsan menyatu secara utuh. Al-Quran mengibaratkan seperti sebuah pohon yang baik dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Iman adalah akarnya, dia harus kuat menghujam ke tanah supaya kita tidak mudah goyah. Islam adalah batang dan dahannya. Inilah sistem syariat dan aturan hidup yang kita jalankan secara nyata. Dan ihsan adalah buahnya. Dunia tidak akan pernah merasakan manisnya rahmat bagi alam semesta kalau akarnya atau iman rapuh dan batangnya Islam adalah tidak tegak. Ketiganya adalah satu kesatuan sistem yang utuh. Iman sebagai pondasi, Islam sebagai bangunan, dan ihsan sebagai manfaatnya bagi sesama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.